Indra Syafri cari skuad terbaik untuk semifinal, sudahi jatah main Arkan Kakak dan mulai percaya Jens Raven. Sungguh musibah tidak bisa diduga. Absen di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Ini 3 pengganti Wilber Jardim usai cedera dan keluar stadion pakai kursi roda. Striker masa depan Jens Raven mulai menajam. Gakpo muda coba ketuk hati Shin Tae-yong. Calon pemain sejati karena berjiwa besar. Jens Raven akui lepas kesempatan cetak hat-trick demi bantu Arkan Kakak. Sungguh menjadi pergulatan hati netizen. 5 alasan Indra Syafri lebih layak dari Nova Arianto gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Nomor 4 bikin tercengang. Boleh-boleh saja karena memang berbakat. Ketimbang Nistelrooy, Jens Raven lebih senang disamakan dengan Lewandowski atau Harry Kane. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri cari skuad terbaik untuk semifinal, sudahi jatah main Arkan Kakak dan mulai percaya Jens Raven. Indra Syafri harus menyelamatkan perkembangan Arkan Kakak dengan tak membebaninya bermain di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri bisa meloloskan Timnas U19 Indonesia ke semifinal ASEAN Cup U19 2024, tetapi bukan tanpa kritikan. Garuda Muda menyapu bersih 3 pertandingan grup A dan mencetak 13 gol, tetapi masih kena bully netizen. Indonesia kini menunggu calon musuh pada babak semifinal, Malaysia atau Thailand dari grup C. Salah satu kritik terbesar pada Indra Syafri adalah ia terlalu percaya kepada penyerang termuda, Arkan Kakak. Arkan Kakak membawa reputasi sebagai penyerang utama Timnas U-Strip 17 di Piala AFF U-Strip 16 2024, kualifikasi Piala Asia U17 2023, dan Piala Dunia U-Strip 17 2023. Namun memasuki ASEAN Cup U19 2024, usianya baru 16 tahun dan kalah pengalaman dari Jens Raven dan Muhammad Ragil. Meski begitu, Indra memilih mempercayai Arkan sebagai starter pada 2 laga pertama melawan Filipina dan Kamboja. Tak ada gol yang tercipta dari Arkan dalam 2 laga itu, yang ada hanya serangkaian sentuhan hilang bola. Semakin sering ia melakukan kesalahan, semakin turun kepercayaan dirinya. Saat Wonderkid Persis Solo akhirnya mencetak gol pada laga ketiga, itu berkat kemurahan hati Jens Raven. Arkan bahkan tak berani mendongakkan kepala saat berselebrasi karena gol itu bukan hasil kerja kerasnya. Dalam kepercayaan diri yang rendah itu, Indra Syafri semestinya menahan diri memberi beban tambahan pada Arkan. Ia masih muda dan masih bisa tampil di ASEAN Cup U19 untuk edisi mendatang. Melihat performa di 3 pertandingan fase grup, semestinya skuad terbaiknya meliputi Jens Raven sebagai starter. Raven hanya 1 kali sebagai starter, tetapi bisa memuncaki top scorer tim dengan 3 gol dan 1 assist. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
Sungguh musibah tidak bisa diduga. Absen di semifinal ASEAN Cup U19 2024, ini 3 pengganti Wilber Jardim usai cedera dan keluar stadion pakai kursi roda. Timnas U19 Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal ASEAN KAPU 190 2024. Kepastian itu didapat menyusul kemenangan skuad Garuda Nusantara atas Timor Leste di laga terakhir Grup A. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (23 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menang 6-2. Jens Raven menjadi bintang pada laga kali ini dengan mencetak gol alias brace pada menit ke-19 dan 27. Di laga semifinal, Indonesia kemungkinan tidak bisa menurunkan salah satu pemain pilarnya, Wilber Jardim. Pasalnya, pemain Sao Paulo itu tampak mengalami cedera usai pertandingan melawan Timor Leste. Bahkan Wilber tampak menggunakan kursi roda saat keluar dari Stadion Gelora Bung Tomo. Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Wilber di laga semifinal nanti? Pada 2 laga pertama fase grup, Wilber masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Vigo Dennis. Ia baru tampil sebagai starter untuk pertama kalinya pada pertandingan ketiga melawan Timor Leste. Oleh karena itu, ada kemungkinan Vigo Dennis akan kembali dipasang sebagai starter menyusul absennya Wilber. Selain Vigo, 2 pemain lain yang bisa menggantikan posisi Wilber di lini tengah adalah Caviatur Rizky dan Tony Firmansyah. Tony tampil sebagai starter pada 2 laga pertama Indonesia, sedangkan Caviatur masuk sejak menit awal di laga terakhir. Striker masa depan, Jens Raven mulai menajam. Gakpo muda coba ketuk hati Shin Tae-yong. Jens Raven perlahan menjadi pemain krusial bagi timnas U19 Indonesia. Pada pertandingan melawan Timor Leste, Jens akhirnya mendapatkan kesempatan turun sejak menit pertama. Hasilnya 2 gol dan 3 assist sukses dia sumbangkan dan membawa Indonesia lolos ke babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Menariknya, proses pemilihan untuk mengisi pos striker Garuda Nusantara cukup ketat dan selektif. Arkan Kakak awalnya menjadi pilihan utama Indra Syafri pada 2 laga babak fase grup. Total butuh 120 menit dari 3 laga untuk membuat pemain berusia 16 tahun ini mencetak gol perdana di ajang ini. Sorotan justru hadir kepada Jens Raven yang jauh lebih matang dengan pengalaman bermain di Dordrecht U21. Tampil di babak kedua saat laga melawan Filipina, dia sukses menciptakan gol perdananya. Melawan Kamboja, pertahanan lawan yang cukup solid membuat lini depan Indonesia kesulitan menghadirkan gol. Puncaknya, pertandingan melawan Timor Leste menjadi momentum Jens memberikan kontribusi terbaiknya. Mencatatkan 2 gol dan 2 assist menjadi bukti bahwa dia memiliki kualitas. Selebrasi emosional sukses menjadi bukti bahwa beban yang selama ini ditanggung akhirnya bisa lepas. Momen yang jadi sorotan juga adalah saat ini dengan yakin memberikan assist kepada kakak untuk mendapatkan gol perdananya. Tentunya ini jadi sinyal bahwa dia siap menjadi ujung tombak Garuda Nusantara dan tampil sejak awal. Bahkan media asal Belanda, Voetbal Primeur, memberikan julukan untuk Jens sebagai Gakpo baru dalam sebuah wawancara pada bulan April lalu. Gakpo sendiri merupakan pemain muda yang saat ini membela tim Liga Inggris Liverpool. Peran Shin Tae-yong atas Jens Raven tentunya cukup besar.
Pelatih kepala timnas Indonesia tersebut memberikan rekomendasi langsung kepada sang pemain untuk diproses menjadi WNI. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Calon pemain sejati karena berjiwa besar. Jens Raven akui lepas kesempatan cetak hat-trick demi bantu Arkan Kakak. Pemain timnas U19 Indonesia, Jens Raven, mengaku rela melepas kesempatan mencetak hat-trick demi membantu Arkan Kakak pecah telur. Jens Raven memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada saat timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Laga tersebut terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23 Juli 2024) dan dimenangkan timnas U19 Indonesia dengan skor 6-2. Pada kesempatan ini, Jens Raven sukses mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Jens Raven kemudian memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada menit ke-53. Pemain berposisi sebagai striker itu berdiri bebas di dalam kotak penalti Timor Leste dan mempunyai ruang untuk menembak. Namun Jens Raven justru memilih untuk mengirim umpan ke Kakak. Hingga akhirnya Kakak berhasil memanfaatkan umpan Jens Raven untuk mencetak gol. Setelah laga, Jens Raven mengaku memang sengaja memilih memberikan umpan ke Kakak. Hal tersebut bermaksud agar Kakak bisa membuka keran golnya di ASEAN Cup U19 2024, sehingga sang pemain dapat lebih percaya diri lagi. Seperti yang kalian semua tahu, saya seorang striker dan saya punya kesempatan mencetak hat-trick. Tetapi saya melihat Kakak dan demi untuk tim dan untuk kepercayaan diri dia. Sungguh menjadi pergulatan hati netizen. 5 alasan Indra Syafri lebih layak dari Nova Arianto gantikan Sintayong di timnas Indonesia untuk Piala AFF. Nomor 4 bikin tercengang. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri lebih layak dari Nova Arianto menggantikan Sintayong di timnas Indonesia senior untuk Piala AFF 2024. Ini alasannya. PSSI kemungkinan besar akan menunjuk pelatih baru menggantikan Sintayong untuk menangani timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Hal ini disebabkan bentroknya jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala AFF akan digelar pada November mendatang. Pada bulan yang sama, skuad Garuda akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang (14/11) dan Arab Saudi (19/11). Sementara di Piala AFF, timnas Indonesia akan menghadapi 3 pertandingan melawan Myanmar (24/11), Laos (27/11) dan Vietnam (30/11). Dengan jadwal seperti itu, hampir sulit menurunkan tim yang sama untuk menghadapi 2 event berbeda. Oleh karena itu, muncul wacana membentuk 2 timnas Indonesia dengan pelatih yang berbeda. Beberapa waktu lalu muncul dorongan dari netizen agar Nova Arianto menjadi pelatih untuk timnas Indonesia di Piala AFF.
Saran ini disampaikan setelah melihat rekam jejak anak pelatih legendaris Sartono Anwar itu. Akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang membuat Indra Syafri lebih cocok menggantikan Sintayong dibandingkan Nova Arianto untuk menangani timnas Indonesia di Piala AFF. Simak ulasannya. 1. Punya pengalaman. Indra Syafri memiliki pengalaman yang lebih panjang menangani timnas Indonesia. Karier kepelatihannya dimulai pada 2011 ketika ditunjuk PSSI menangani Garuda Muda. 2. Bergelimang prestasi. Indra Syafri merupakan pelatih timnas Indonesia junior paling sukses sejauh ini. Dia pernah juara Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan medali emas SEA Games 2023. 3. Punya rekor bagus lawan Thailand saat Sintayong kesulitan untuk mengalahkan Thailand. Indra Syafri ternyata punya catatan cukup bagus. Dia mengemas 6 kemenangan dalam 9 pertemuan melawan Thailand. 4. Rekor bagus di final. Salah satu kendala timnas Indonesia selalu gagal meraih Piala AFF adalah kalah di final. Total skuad Garuda masuk final Piala AFF sebanyak 6 kali dan semuanya berakhir dengan kekalahan. Sementara Indra Syafri punya catatan bagus ketika timnya mencapai babak final sebuah turnamen. Sepanjang kariernya, Indra pernah merasakan 4 kali final dan 3 diantaranya berakhir menjadi juara. 5. Sudah banyak melatih pemain berlabel timnas. Indra Syafri merupakan pelatih yang jenius dalam mencari bakat-bakat pesepak bola di tanah air. Evan Dimas, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri merupakan hasil belusukannya mencari pemain-pemain hebat. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Boleh-boleh saja karena memang berbakat. Ketimbang Nistelrooy, Jens Raven lebih senang disamakan dengan Lewandowski atau Harry Kane. Pemain timnas U19 Indonesia, Jens Raven, lebih senang disamakan dengan Lewandowski atau Harry Kane ketimbang Ruud van Nistelrooy. Dalam hal ini, Jens Raven memiliki alasan tersendiri. Alasan tersebut adalah terkait perbedaan era. Seperti yang diketahui, Van Nistelrooy besar di era tahun 2000 hingga 2010. Di sisi lain, Lewandowski dan Harry Kane bisa dikatakan menjadi striker terbaik yang ada saat ini. Saya melihat banyak orang Indonesia berkata saya seperti Van Nistelrooy. Tetapi dia besar bukan pada saat saya bermain. Jadi saya lebih melihat pemain seperti dalam kurung Robert Lewandowski atau Harry Kane. Akan lebih menyenangkan jika para fans menyamakan saya dengan keduanya, kata Jens Raven. Sementara itu, nama Jens Raven kini sedang menjadi perhatian di timnas U19 Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sekarang memperkuat timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Sejauh ini Jens Raven telah mengukir 3 gol dari 3 penampilan.